Halo, salam invisible. Oke, Gunners, welcome back balik sama gue Vero di segmen berita sepekan Arsenal atau ya opini atau berita apa sih yang dapat gue komen terhadap berita maupun gosip yang terjadi di pekan terakhir bulan November ini ya pekan kelima bulan November ini. Ya, itu bisa dibilang juga pekan awal Desember lah ya. Dan mulai dari apa namanya komentar Tony Adams yang cukup pedas terhadap Arteta dan dibandingkan dengan Emery, dan bagaimana Arsenal dihubungkan dengan mega bintang asal Prancis. Siapa itu, langsung kita bahas. Oke, sebelumnya salah satu apa namanya hal yang paling bombastis di antara yang akan gue sebutin nanti adalah bagaimana kalian belum subscribe. Canda. Oke, langsung kita bahas. Pertama, gue mungkin kali ini bakal pendek karena nggak terlalu banyak berita yang heboh-heboh ya, tapi gue bakal bahas ya. Pertama, mulai dari yang sedih-sedih dulu lah, yang dari melo-melo dulu. Ya ini dari spot gue spill di awal bahwa komentar Tony Adams, suatu penyerang Arsenal kalau gue nggak salah, please ya, ini bagian apalagi buat kalian yang fans Arsenal dari kecil gitu kan. Gue ngefans Arsenal dari tahun 2012 soalnya. Ya bagi ya dari tahun 2012 itu adalah bagaimana Tony Adams berkomentar lewat Talksport ya tentang perbandingan antara Emery dan Arteta, di mana lebih tepatnya jika Emery tidak diberi kesempatan seperti halnya yang diberikan Arteta, maka dia sebenarnya bisa juara liga di musim ketiganya. Menurut dia sebenarnya bukan musim ketiga, tapi dia bilang kurang lebih kalau Emery diberikan kesempatan lagi dia bakal juara liga, katanya seperti itu. Tapi kita sama-sama tahu Emery di musim pertamanya sedikit lebih baik, tapi di musim kedua malah makin lebih jeblok. Nah, itulah yang membuat dia uh, di di yang Arteta kan beda modelnya tuh, jeblok di musim awal kayak jeblok, akhirnya di musim keduanya dia mulai meningkat set, di musim ketiganya makin gila sih sampai hampir menjadi juara kan. Nah, itu bedanya Arteta dan gue sih sebenarnya lebih pro ke Arteta ya kalau misalkan dibanding sama Emery. Ini case nya dibanding Emery ya, bukan pelatih lain gitu, ini case nya Emery oke. Itu buat gue Arteta lebih bisa membangkitkan culture. Kalian bagaimana kalau misalkan kalian yang sering baca-baca info dari fanbase Arsenal pasti udah banyak ada itu, bagaimana kita ngebangun culture, menyingkirkan pemain-pemain yang ego tinggi kayak Auba, Ozil dan lain-lain, bagaimana membangun culture gitu, culture dimana semuanya itu kudu lebih mementingkan tim, nggak boleh ada ego gitu. Bahkan pemain-pemain tua yang kasarnya bisa ngayom didatengin kayak siapa namanya itu, Jorginho, terus Zaka dipertahanin. Itulah ya. Terus bagaimana dia berusaha makan malam dengan keluarganya, meminta keluarga setiap pemain buat memberikan support support langsung gitu terhadap performa pemainnya, macam lah. Itu satu yang buat gue bisa berterima kasih Arteta, khusus di aspek di luar game manajemen. In game manajemennya kalian harus realistis lah, dia masih kadang beberapa kali melakukan keputusan-keputusan yang cukup ajaib, dan ya itu perlu dikritik, memang itunya perlu dikritik, tapi di sisi juga perlu diapresiasi terhadap beberapa aspek. Tapi ya kalau kalian tanya apakah Arteta pelatih yang bisa membawa Arsenal ke next level seperti City di bawah Pep, masih tanda tanya. Tapi apakah Arteta sudah membawa perubahan yang cukup besar, apalagi terutama pada aspek budaya culture? I agree, I agree. Walaupun sebenarnya juga budaya culture yang sama sebenarnya juga seperti bangun Wenger, tapi mungkin runtuh atau mungkin luntur, nggak tahu di sisi manajemennya mungkin iya, tapi kurang lebih seperti itulah. Cukup panjang ya kalau ini emang terkait pelatih dan performa gitu. Oke, kemudian ada berita yang cukup mengagetkan, ada bagaimana setelah Sukun main tadi malam, ini gua recordnya minggu sore, setelah mainnya tuh minggu Sabtu malam, itu Asukun dianggap cedera, dan semoga tidak ya, karena Asukun ini bisa dibilang pelapis buat di sisi kiri kanan. Arteta masih belum begitu yakin dengan si Cedric ya. Aduh, kasihan Cedric, mending enak pindah gitu kan. Untuk berita senang, waduh sayang kali ini nggak ada. Biasanya pasti gue ada berita yang cukup menyenangkan lah yang buat kita happy sebagai fans Arsenal. Dan oh ya, jika kalian suka dengan konten gue silahkan subscribe ya, karena sepanjang 200an ini baru 8 baru 8. Saya kadang-kadang kayak ngemis ya. Tapi ya pengen nyurat aja lah ya. Oke, kemudian berita transfer, dan sebenarnya cuma dua sih berita transfer, nggak ada yang heboh-heboh ya, karena yang paling heboh mungkin lebih banyak di minggu lalu gitu.
Sekarang mungkin ada satu yang heboh sama satu yang ya bisa bilang biasa ya. Ya ini gue ambil dari L'Equipe, kayaknya ini berita Prancis ya, karena ada kayak aksen-aksen L gitu. L'Equipe, gak tau gimana cara bacanya. Berita dari L'Equipe ya, ini Arsenal dianggap melirik lagi pemain asal Feyenoord yang sempat membawa Feyenoord juara musim lalu di bawah apa sih namanya itu, pelatihnya Feyenoord, I don't know siapa namanya. Itu dilirik lagi ini Gimenez, Santiago Gimenez, pemain 22-23 tahun, striker yang buat gua ya ini striker sebenarnya tipe-tipe yang lincah mobile, tapi apakah dia jaminan 20 gol? Mungkin di Eredivisie ya, tapi di Liga Inggris gue nggak yakin. Beda sama kalau kalian lihat Haaland ketika di Salzburg sama di Salzburg dan Dortmund ketika masuk IPL tuh beda, main cara ngegolnya, cara visinya tuh beda pokoknya. Rata-rata striker yang 20 gol mungkin kayak Darwin Núñez di juga, tapi itu karena ya pertama level liganya dan juga kekompakan timnya. Lo taruh di tim kayak, mungkin tim kayak Arsenal bakal ngasih banyak sih umpan-umpan keren, tapi bagaimana dia apa ya, dia bermain di sistem yang lebih rumit gitu dan liga yang lebih kompetitif tinggi. I don't sure dia bukan pilihan yang tepat sebenarnya di Gimenez. Kalian lah, coba kalian bandingin klip-klip dengan misalkan Santiago Gimenez skill 2003 antara Santiago Gimenez dengan Osimhen, dengan siapa ya, dengan Gapsus mungkin pas masih di City, yes, dengan Vlahovic juga. Pokoknya Santiago Gimenez dengan Gapsus dengan Vlahovic, ya Vlahovic atau Simon lah, itu pasti beda nih. Bisa gue urutkan tuh, Santiago Gimenez itu mungkin bisa setara Gapsus, tapi apakah dia jaminan 20 gol kayak Vlahovic atau Simon? Nggak yakin. Oke, terakhir yakni seperti yang gue speak di awal, mega bintang Prancis siapa sih yang dilirik? Yakni Mbappe yang gratis di tahun 2024 nanti gitu, dan belum ada sampai sekarang perpanjangan kontrak buat Mbappe, dan tidak ada juga semacam apa ya, pressure dari manajemen buat Mbappe mau kontrak lagi. Nggak ada konflik gitulah sama Mbappe lagi, dan kayaknya sih ada mati dia bakal pergi di Desember ya, karena kalau misalkan nggak ada lagi perpanjangan kontrak sampai sebelum Mei, kemungkinan Mbappe gratis sih. Gitu aja mungkin dari gua. Thank you. Ini termasuk yang cukup pendek ya, 7 menit. Karena biasanya ini bakal 10-12 menit sih bahas berita Arsenal sepekan ini gitu. Karena banyak yang bisa dikomen gitu guys. Oke, see you in the next video.